ya. Kesannya gimana nih Mbak Susan? Artinya ini udah 43 tahun sukses melahirkan bibit-bibit yang super keren. Ya, yang hari ini ceritanya calon. Kita nggak pernah tahu, salah satu dari mereka saya mengharapkan lebih banyak akan jadi siapa gitu kan. Tapi lihat perjuangan anak-anak sekarang dengan mungkin waktu anak-anak yang saya didik sebelum-sebelumnya yang sekarang udah jadi desainer, sebenarnya mereka tuh beda sekali. Anak sekarang, era anak sekarang tuh berbeda. Jadi saya sebagai pendidik saya merasa bangga, tapi saya harus masuk ke dunia mereka supaya mereka itu setiap orang punya karakter. Makanya kita tuh tadi seperti bisa dilihat tadi sangat beragam ya. Ada yang arahnya ke sini, ada yang ke situ, semua kita bebaskan. Jadi memang konsep ini tema besar adalah alpha adaptation, tapi interpretasi anak-anak berbeda-beda. Oke, jadi kunci suksesnya Mbak Susan 43 tahun ini apa sih sebenarnya bisa stay sampai sekarang? Itu kan tidak mudah ya untuk sekolah mode gitu. Saya bukannya sukses, saya hanya bertahan. Saya bertahan, jadi saya terus terang saya masih open. Saya tahu persaingan itu dari sekolah-sekolah top dari luar negeri, terutama franchise itu buat saya memang menjadi pukulan. Tetapi kita itu selalu berusaha mencoba dari introspeksi diri, dari materi kita lengkapi, terus cara-cara bagaimana kita pendekatan ke anak-anak supaya mereka tuh bisa menerima semua materi. Anak sekarang tuh suka seperti zaman dulu. Kalau anak dulu kan guru ngomong terus kita nyatet. Kalau sekarang enggak, dia diam aja terus pakai kamera track atau kita rekam. Udah beda sih semua. Terus mereka menggambar juga semua udah pakai iPad. Jadi nggak pakai kertas, ada sebagian. Tapi udah semua memang benar-benar sih ini. Lama-lama ini akan di take over sama AI sih, emang bener. Kita udah mulai merasakan kelakuan karakter anak-anak sekarang beda dengan anak. Oke, nah artinya ini kan gini, usia Mbak Susan juga pastinya sangat berbeda dengan yang sekarang ya. Tetapi bisa ngeblend sama anak sekarang itu effortnya seperti apa sih Mbak Susan? Saya tuh sebenarnya lupa kalau saya nggak kerasa. Saya main sama anak-anak, saya masuk aja. Kalau dibilang generasi, saya tuh generasi baby boomers. Jadi perang dunia, habis gitu orang pada beranak. Saya masih generasi, habis itu ada gen ini, sampai milenium aja saya udah lewatin banyak. Tapi saya berusaha selalu adaptation itu ke anak-anak, dan anak-anak tiap kali mau pindah, mereka semua orang juga harus adaptasi kan dengan yang tadinya kita nggak bisa terima. Seperti sekarang mereka membuat koleksi, banyak yang mereka cuma beli online, nggak kayak anak dulu. Kubek ini nggak online. Nanti diapain. Ini udah agak beda sih, tapi kita mesti menerima, boleh buat emang. Udah seperti ini. Mbak Susan kalau boleh masih inget kali ya, tahun ini berarti jebolannya udah berapa puluh kali? Jebolan sih banyak ya, kan saya udah ribu. Ribuan anak didik ya. Sekarang sekolah modenya ada di mana aja persisnya Mbak Susan? Selain di Jakarta Pusat, saya juga ada di Semarang, Surabaya, Bali. Cuma untuk luar kota, kita memang pelajaran mereka tuh jadi basic. Jadi mereka kalau mau melanjutkan advance harus ke Jakarta. Oke. Berapa tahun sih sebenarnya kalau untuk kita ingin sekolah di Susan Budiarjo? 1,5 tahun, cuma kalau yang basic itu separuhnya lah. Oke, pesan dari Mbak Susan untuk siswa-siswanya apa nih? Untuk siswa saya nggak tahu, kadang-kadang anak-anak yang masuk terlalu muda. Jadi lulus SMA terus mereka masuk, jadi kadang-kadang bisa juga di perjalanan mereka tuh pindah. Tapi walaupun saya menyayangkan itu loh, jadi kalau saya lihat ada anak-anak yang berbakat, biasanya saya titip pesan sama mereka, kamu stay, kamu udah punya karakter. Tapi kadang-kadang anak bilang karakter saya bukan di sini. Untuk ini karena tema ini rasanya gini, saya masuk ke karakter ini. Ya nggak apa-apa, mereka perjalanan masih panjang, boleh aja. Satu hari mereka menemukan jati diri mereka sendiri di bidang berkarya.
Oke, Mbak Susan terakhir nih, kunci sukses untuk menjadi seorang desainer dengan 3 kata apa nih? 3 kata, yaitu kita harus selalu open, selalu banyak melihat, banyak mendengar, selalu kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru, itu harus selalu. Jadi walaupun kita usia bertambah, tetapi karya kita itu nggak boleh ikutin usia kita. Jadi bukan berarti saya tambah tua saya bikin baju oma-oma. Saya udah oma-oma, saya udah 73. Jadi oma-oma, sedangkan generasi saya sekarang kan 18 tahun, bayangkan. Mereka dulu panggil saya Susan, seperti Sebastian Gunawan panggil saya Susan. Belakangan generasi selanjutnya panggil saya Mbak, ya karena ibu. Saya takut satu hari mereka saya Oma Susan. Selamat sore. Oke, terima kasih Mbak Susan. Selamat